Hukum kurban 1 ekor kambing untuk sekeluarga. Seekor kambing cukup untuk kurban 1 keluarga, pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu yang mengatakan, pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, tidak selayaknya seseorang mengkhususkan kurban untuk salah satu anggota keluarganya tertentu. Misalnya, kurban tahun ini untuk bapaknya, tahun depan untuk ibunya, tahun berikutnya untuk anak pertama, dan seterusnya. Sesungguhnya, karunia dan kemurahan Allah sangat luas, maka tidak perlu dibatasi. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkurban untuk dirinya dan seluruh umatnya. Suatu ketika Rasulullah hendak menyembelih kambing kurban. Sebelum menyembelih, Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, ini kurban dariku dan dari umatku yang tidak berkurban." Hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim, dan disahihkan Al-Albani. Berdasarkan hadis ini, Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi mengatakan, kaum muslimin yang tidak mampu berkurban mendapatkan pahala sebagaimana orang berkurban dari umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ahkamul Aidain. Adapun yang dimaksud, kambing hanya boleh untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang, dan onta 10 orang adalah biaya pengadaannya. Biaya pengadaan kambing hanya boleh dari 1 orang. Biaya pengadaan sapi hanya boleh dari maksimal 7 orang, dan kurban unta hanya boleh dari maksimal 10 orang. Allahu a'lam. Batasan anggota keluarga yang tercakup dalam pahala berkurban. Siapa saja anggota keluarga yang tercakup dalam kegiatan berkurban seekor kambing? Ulama berselisih pendapat tentang batasan anggota keluarga yang mencukupi 1 hewan kurban. Pertama, masih dianggap anggota keluarga jika terpenuhi 3 hal. Tinggal bersama, ada hubungan kekerabatan, dan sahibul kurban menanggung nafkah semuanya. Ini adalah pendapat mazhab Maliki, sebagaimana yang ditegaskan dalam At-Taj' wa Iklil, salah satu kitab mazhab Maliki. Kedua, semua orang yang berhak mendapatkan nafkah sahibul kurban. Ini adalah pendapat ulama mutaakhir atau kontemporer di madhab Syafi'i. Ketiga, semua orang yang tinggal serumah dengan sahibul kurban, meskipun bukan kerabatnya. Ini pendapat beberapa ulama Syafi'iyah seperti Asy-Syarbini, Ar-Ramli, dan At-Tablawi. Imam Ar-Ramli ditanya, apakah bisa dilaksanakan ibadah kurban untuk sekelompok orang yang tinggal dalam satu rumah, meskipun tidak ada hubungan kekerabatan di antara mereka? Ia menjawab, ya, bisa dilaksanakan. Fatwa Ar-Ramli. Sementara Al-Haytami mengomentari fatwa Ar-Ramli dengan mengatakan, mungkin maksudnya adalah kerabatnya, baik laki-laki maupun perempuan. Bisa juga yang dimaksud dengan Ahlul Bait atau keluarga di sini adalah semua orang yang mendapatkan nafkah dari 1 orang, meskipun ada orang yang aslinya tidak wajib dinafkahi. Sementara perkataan sahabat Abu Ayyub, seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya, memungkinkan untuk dipahami dengan 2 makna tersebut. Bisa juga dipahami sebagaimana zahir hadis, yaitu setiap orang yang tinggal dalam satu rumah, interaksi mereka jadi satu, meskipun tidak ada hubungan kekerabatan. Ini merupakan pendapat sebagian ulama, akan tetapi terlalu jauh dari kebenaran. Tuhfatul Muhtaj. Kesimpulannya, sebatas tinggal dalam satu rumah, tidak bisa dikatakan sebagai ahli bait atau keluarga. Batasan yang mungkin lebih tepat adalah batasan yang diberikan ulama madhab Maliki. Sekelompok orang bisa tercakup ahlul bait atau keluarga kurban jika terpenuhi 3 syarat. Tinggal bersama, ada hubungan kekerabatan, dan tanggungan nafkah mereka sama dari kepala keluarga. Demikian, Allahu a'lam.